Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bagikan video tentang salah satu pembelajaran dari pelajaran AIJ, tema mikrotik. Karena di daerah kami mikrotik yang menjadi salah satu penerapan yang paling tepat. Sedangkan untuk Cisco yang karena perangkat terbatas dan area pun juga jauh dari penggunaan perusahaan, jadi kami memilih mikrotik. Oke, jadi mikrotik yang saya coba membuat video hari ini yaitu sebuah router board mikrotik. Karena disebut dengan router board karena di dalam router board di sini sudah ditanam sistem operasi dari si mikrotik itu sendiri. Pada dasarnya mikrotik ini merupakan sebuah sistem operasi ya. Kemudian sistem operasi tersebut membutuhkan tempat untuk menjalankan sistem tersebut, karena software otomatis membutuhkan hardware. Jadi dipilihlah sebuah router board. Jadi versi daripada router board ini yang saya gunakan hari ini RB951 UE2ND ya. Oke, untuk tahap selanjutnya langsung saja kita hubungkan kabel. Yang pertama kabel power, terdiri dari kabel power. Kemudian yang kedua hubungkan salah satu kabel PoE in sebagai sumber internet. Kemudian Ether 2 sampai dengan Ether 4 untuk LAN, sedangkan yang Ether 5 di sini PoE out di sini biasanya digunakan untuk jika penggunaan internet menggunakan antena, misal dari satu lokasi dipancarkan ke lokasi yang lain, maka lebih baik menggunakan antena yang PoE. Ataupun ingin menggunakan akses point outdoor, pemancar keluar ruangan dengan jangkauan di atas 50 meter ataupun jauh dari 50 meter, lebih baik menggunakan PoE out. Karena yang PoE out di sini ke bagian pemancar akses point sudah ada penguat arus, jadi lebih baik menggunakan PoE out. Oke, langsung saja kita hubungkan. Yang pertama Ether 1 kabel internet. Oke, ini sudah terhubung di Ether 1-nya. Kemudian yang kedua kita hubungkan di Ether 2 untuk LAN ke komputer. Oke, dan dua-duanya sudah berfungsi. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian aplikasi untuk remote ataupun setting mikrotik yang sudah kita punya. Salah satu aplikasi yang disarankan di sini yaitu aplikasi Winbox. Nah, untuk mendapatkan aplikasi tersebut bisa di-download di situs internet www.mikrotik.com/download dan menuju ke bagian download. Di sini Anda dapat mendownload versi Winbox sesuai dengan versi dari Windows yang digunakan. Untuk lebih gampang, lebih mudah untuk versi Windows-nya, silakan buka Windows Explorer di disk PC, kemudian di Properties. Di sini menunjukkan sistem tipe dari sistem operasi yang saya gunakan 64 bit. Maka di mikrotik di sini downloadlah Winbox yang 64 bit. Jika menggunakan 32 bit nanti tidak berfungsi. Ya, baiklah, kita coba yang 32 bit. Oke,
Oke, sudah terdownload. Nah, ya, sebagian sistem mungkin berfungsi, tapi sebagian sistem umumnya tidak berfungsi yang 32 bit. Nah, jadi sebaiknya download saja yang 64 bit. Ya. Supaya tidak repot-repot mencari lokasi penyimpanan setelah nanti selesai konfigurasi. Jadi di sini dikunci ataupun dipin di taskbar Winbox tersebut. Ya, silahkan pilih MAC address, kemudian login standar dari MikroTik admin. Itu passwordnya tidak perlu diisi, langsung di connect. Baiklah, sekarang sudah terhubung ke MikroTik melalui Winbox. Di sini menunjukkan dari menu quick sampai dengan versi Winbox itu sendiri. Oke, untuk settingnya lebih lengkap dan lebih maksimal, sebaiknya di reset terlebih dahulu MikroTik yang kita punya. Di sistem reset configuration, centang no default configuration dan no backup, do not backup. Ya, silakan di reset, pilih yes. Oke, silakan menunggu sampai diminta reconnect kembali sekitar 20 detik. Baik, silakan ditekan reconnect untuk menghubung kembali ke MikroTik. Ya, sudah terhubung. Baik, selanjutnya kita tentukan interface. Ya. Kebetulan router belum siap, jadi diminta hubung kembali. Silakan diklik saja reconnect. Ya, sekarang sudah berfungsi sepenuhnya. Baik, sebelum melakukan konfigurasi, terlebih dahulu kita buat identitas di MikroTik kita masing-masing. Kenapa harus identitas di awal? Tujuannya, jika kita melakukan setting MikroTik dalam satu jaringan yang sama dengan beberapa teman di dalam satu ruangan, tidak salah memilih identitas sehingga konfigurasi membuang waktu, istilahnya boros waktu. Sebaiknya gunakan identitas. Misalnya di sini saya memberikan nama setting identitas, di apply, kemudian oke. Ya, kita cek terlebih dahulu, exit. Saya buka kembali Winbox, kita refresh. Di sini sudah muncul identitas seperti yang kita berikan. Silakan diklik di MAC address-nya, kemudian di connect. Oke, selanjutnya kita harus menentukan MikroTik yang kita setting sumber internetnya dari mana. Apakah menggunakan DHCP client, atau menggunakan router, atau menggunakan bridge. Jadi untuk lebih mudah dan mensingkat waktu dalam konfigurasi, sebaiknya gunakan saja yang DHCP client. Dan pada hari ini saya akan membagikan tutorial ataupun cara settingnya menggunakan DHCP client sebagai sumber internet untuk si router. Kenapa harus DHCP client di router MikroTik, bukan langsung DHCP server? Ya, jawaban singkatnya karena MikroTik yang kita gunakan menerima sinyal ataupun internet terlebih dahulu dari router sebelumnya, misal dari modem ataupun router yang diberikan oleh Telkom, kemudian menuju ke si MikroTik. Supaya si MikroTik tersebut terhubung ke si router dan modem dari Telkom tersebut dan internet, maka harus menjadi klien dari si server si modem tersebut. Nah, baiklah, langsung kita
konfigurasi. Yang pertama, di sini kita pilih IP, kemudian di HCP client. Silakan ditambahkan. Pilih interface-nya header 1 karena di sini menjadi sumber internetnya saya berikan di header 1. Ya. Silakan di apply. Tunggu sampai muncul bound di sini ya. Sudah muncul, langsung diklik OK. Ya. Selanjutnya yang harus kita atur adalah DNS-nya. Ya. Sudah ada DNS otomatis. Ya, silakan dicentang allow. Kemudian masukkan DNS standar. Tujuannya jika terjadi kondisi internet nanti hilang, sudah ada DNS yang membackup dari setting Mikrotik, ataupun boleh menambahkan DNS lain seperti DNS IndiHome, oke. Ini contoh, tinggal di copy saja, kemudian ditambahkan di sini. Nah, ataupun mau menambahkan berapa DNS pun terserah, tapi sebaiknya untuk yang setting standar silakan menggunakan DNS yang standar saja. Nah, jika suatu saat perlu perubahan boleh dirubah. Apply, kemudian OK. Ya, DNS sudah terhubung dan HCP client sudah terhubung. Satu lagi, butuh firewall. Firewall sebagai penghalang ataupun perbatasan ataupun pintu untuk masuk aksesnya internet. Nah, silakan dipilih IP, kemudian firewall, kemudian NAT, dan tambahkan. Generalnya silakan diisi src-NAT. Kemudian out interface-nya kita pilih header 1 dan actionnya must query ready. Ya, silakan di apply, kemudian OK. Ya, baik. Ya, silakan menunggu beberapa detik sampai di sini muncul byte proses akses dari router dengan si modem penyedia internet. Ataupun untuk menguji silakan menggunakan new terminal ya, dan ping ke salah satu domain. Contoh kita ping ke google.com. Ya, akhirnya Mikrotik yang kita punya sudah terhubung dengan internet. Oke. Selanjutnya, bagaimana dengan komputer yang kita miliki sebagai setting to internet? Apakah sudah terhubung? Otomatis belum, karena belum kita setting interface ataupun port yang terhubung ke komputer yang kita miliki melalui LAN. Nah, kenapa komputer saya terhubung? Nah, karena terhubung dengan wireless. Nah, baiklah. Selanjutnya, untuk setting interface yang terhubung ke komputer, terlebih dahulu kita tentukan IP berapa yang akan kita gunakan. Silahkan dipilih IP, kemudian address. Di sini IP kelas C 192.168.1 sebagai penghubung networknya sudah digunakan. Sebaiknya untuk kliennya kita gunakan IP yang lain di kelas yang sama. Boleh juga digunakan yang kelas yang lain, misal kelas A, B, dan C. Ya, baik. Nah, di sini karena ke komputer tidak melalui LAN Eder2 komputer tidak banyak klien, di sini saya akan membatasi menggunakan subnettingnya. Baik, kita ikuti IP-nya 192.168.2.1/20
2, 3, 2. Nah, kenapa saya memberikan 32? Nah, karena saya tidak ingin terlalu banyak klien yang terhubung di Eder 2, tapi cukup komputer saya dan komputer lain yang akan saya gunakan untuk setting saja, cuma 2 perangkat. Tapi jika ingin lebih, misalnya ingin sekitar 100 sekian 128 klien, silakan menggunakan /28. Jika ingin menggunakan lebih banyak klien, misalnya ada 2 di sini nanti dihubung ke switch dan beberapa perangkat lain, silakan menggunakan /24 dengan jumlah klien sekitar 254 klien. IP dari 0 sampai 256. 0 digunakan sebagai network, 255 sebagai pembatasnya, sedangkan digunakan klien dari 2 sampai 253. Oke, silakan pilih interface-nya Eder 2. Silakan di play, kemudian oke. Supaya klien yang terhubung di Eder 2 berfungsi, MikroTik harus menjadikan diri dia sendiri sebagai server. Nah, supaya dia berfungsi sebagai server dan komputer yang terhubung melalui MikroTik tersebut bisa terhubung. Oke, baiklah, untuk membuat DHCP server, silakan pilih IP, kemudian DHCP server. Silakan dipilih DHCP setup, pilih Eder 2, kemudian silakan dilanjutkan sampai selesai. Ya, sukses. Baik, kita tunggu beberapa detik sampai di sini muncul tanda LAN terhubung, tanda komputer kita terhubung dengan internet yang diberikan oleh si MikroTik. Untuk pintasnya akan kita cek di sini DD2 status. Nah, sini artinya belum terhubung. Ya. Supaya terhubung, sebagian mesin harus di restart. Nah, sebagian mesin boleh tidak di restart, langsung di penyesuaian dan terkonek. Nah, karena di sini termasuk mesin versi lumayan rendah, jadi harus di restart lebih dahulu. Silakan pilih sistem, kemudian dipilih reboot dan yes. Oke, selamat menunggu selama 25 detik. Oke, baiklah, sepertinya di komputer sudah terhubung. Silakan dipilih reconnect untuk melihat. Akan dipilih IP address ya, untuk mengisi kembali, kemudian DHCP. Oke, kemudian silakan terlihat di QUI. Nah, QUI di sini untuk limit akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Perbedaan antara simple queue dan QUI tree di sini. QUI tree ya. Nah, di sini sama-sama untuk melakukan limit, tapi mempunyai keunikan yang berbeda-beda. Baik. Di sini kita gunakan IP 2.20.119.98.21. Nah, kita cek apakah benar IP-nya. Ya, sudah terhubung kita ke gateway 21 dan kliennya 2014. Ya, silakan lakukan browsing. Ya. Baiklah. Konfigurasi dasarnya sudah berhasil. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya tentang wireless hotspot dan QUI ataupun disebut dengan limit, dan diakhiri dengan radius ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.